Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, selamat dipertemukan kembali di Tausiah channel Rahmatul Ummah. Dan kami haturkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku yang saya cintai dan Allah muliakan. Semoga video-video yang telah kami tayangkan menjadikan ilmu yang bermanfaat, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, nyalakan lonceng agar Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Rahmatul Ummah yang tetap setia dan eksis mengirimkan video-video tausiah. Sahabat channel Rahmatul Ummah, kita lanjutkan bahasan kita, yaitu menjelaskan surat An-Naba ayat yang ke-18. Arti daripada An-Naba adalah berita. Naba'a yunabi'u yanba'u, berarti kalau isim fa'ilnya nabiyun. Nah, di naba'a membawa kabar berita, berarti nabi adalah orang yang memberi kabar berita. Yang dikabarkan oleh nabi melalui wahyu bukan saja kejadian-kejadian yang sedang terjadi di zaman nabi, bukan juga kejadian-kejadian yang diceritakan oleh nabi tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Nabi pun atas wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, menjelaskan, mengabarkan kejadian-kejadian yang akan terjadi, seperti halnya di bahasan video kali ini, menjelaskan tentang kejadian yang akan terjadi di alam mahsyar, bahwa umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dibangkitkan dari kubur ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terdiri daripada 12 barisan. Yang mana 12 barisan ini 11 adalah ahli neraka, yang satu adalah ahli surga yang berada di barisan yang ke-12. Di barisan yang ke-7, yuhsyaruna min kuburihim yajri min afwahihim ad-damu wal qaih. Akan ada orang yang mengalir dari mulutnya darah dan nanah. Apa dosa orang ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, haula illadzina yamnauna syahadah. Orang yang tidak mau menjadi saksi walaupun mengetahui sesuatu kasus. Nah, di barisan keempat pun ada orang yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama halnya dengan barisan yang ke-7. Dari mulutnya mengalir darah dan nanah. Cuma barisan keempat dosa perdosaannya adalah seorang pedagang yang tidak jujur, yang suka merugikan konsumennya, yang suka merugikan pembelinya dengan mengurangi timbangan, dengan mengurangi takaran, dengan mengurangi meteran. Nah, itu di barisan yang keempat. Di barisan ke-7 memang sama, dari mulutnya mengalir darah dan nanah. Cuma dosanya ini tidak mau menjadi saksi atas kasus seseorang walaupun mereka mengetahui kasusnya. Bagaimana contohnya? Ada seseorang dituding mencuri padahal dia tidak mencuri. Karena memang di rumahnya ada sesuatu barang. Kadang-kadang barang itu disimpan oleh orang yang membenci kepada orang tersebut. Sedangkan kita mengetahui bahwa orang yang dituding pencuri itu tidaklah mencuri. Tapi karena ada barang buktinya di rumah, maka orang tersebut dituduh sebagai pencuri. Maka kita harus menjadi saksi. Karena apa? Ketika kita menyaksikan orang yang dipenjara dengan keadaan tidak bersalah karena mendapatkan fitnah, kita menyaksikan tapi kita tidak mau bersaksi di pengadilan, maka di akhirat nanti
mulut kita akan mengalir nanah dan darah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu di barisan yang ke-8, umat baginda Rasulullah SAW nakisu ru'usahum warijlahum fawqa ru'usihim. Ada orang yang terbalik di dunia berjalan dengan kaki, kepalanya normal di atas, tapi ini di akhirat di alam mahsyar terbalik. Berjalannya dengan kepalanya, sedangkan kakinya ada di atas. Ini terjungkir. Na'udzubillah. Dosa apakah orang tersebut? Sampai-sampai berjalan bukan dengan kakinya, tapi dengan kepalanya. Alangkah ngerinya kita menyaksikan apabila seseorang berjalan dengan kepala, sampai-sampai kepalanya terbentur dengan batu-batu, terbentur dengan benda-benda yang bisa melukai, beling dan yang lain-lainnya. Kita di akhirat nanti akan menyaksikan barisan yang ke-8 umat baginda Rasulullah SAW yang berjalan dengan kepalanya. Dosa-dosa apakah yang mereka lakukan sehingga dibalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah memberikan penjelasan, haula'il ladzina yaznuna wa matu wa lam yatubu. Wahai hamba-hambaku, inilah orang-orang yang kalian saksikan berjalan dengan kepalanya dan kakinya di atas. Ini adalah akibat perbuatannya di dunia, suka berzina dan mati dalam keadaan tidak bertobat. Masya Allah. Sehingga di video-video yang telah lalu silahkan dibuka kembali channel Rahmatul Ummah. Ada 6 siksa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang berzina. 3 siksa di dunia dan 3 siksa di akhirat. Nah, ini siksaannya luar biasa. Ketika seseorang berzina dan meninggal dunia dalam keadaan tidak bertobat, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ya. Yang dipergunakan untuk berjalan bukanlah kakinya, tapi kepalanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu di barisan yang ke-9, yusharuna min kuburihim muswaddal wujuh wa mazraqal ain. Sekelompok manusia umat baginda Rasul ini khusus, walaupun di dunianya berparas cantik, walaupun di dunia berparas tampan, tapi di akhirat ini dihitamkan mukanya dan kelopak matanya akan diperbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia putih pipinya, putih keningnya, putih wajahnya, tapi di akhirat disalin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai hitam, lebih dari hitamnya arang. Dosa perdosaan apa yang mereka lakukan sehingga di alam mahsyar disalin rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah tampan jadi hitam. Mata yang begitu indah dengan sayupnya penglihatannya ketika di dunia, tapi di akhirat diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, matanya sangat beringas dan besar kelopak matanya, biji matanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengumuman kepada hamba-hambanya, haula'il ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Wahai hamba-hambaku yang berada di alam mahsyar, ini golongan yang ke-9 yang berada di barisan 9, itu adalah orang-orang yang mempunyai dosa suka memakan harta-harta anak yatim. Hak anak yatim yang harus diberikan ternyata tidak diberikan. Bagaimana ceritanya? Ketika ada seorang bapak-bapak yang menikahi seorang janda. Kebetulan si pria ini pengangguran, tidak mau bekerja tapi mau hidup nikmat. Menikah kepada seorang perempuan yang statusnya janda. Kebetulan janda tersebut adalah orang kaya karena memang suaminya pengusaha. Karena si laki-laki ini berwajah tampan, akhirnya si ibu-ibu janda ini mau dinikahi oleh seorang laki-laki yang statusnya tidak punya pekerjaan. Lama berumah tangga, harta-harta anak yatim peninggalan suami si ibu ini dimakan. Sampai mempunyai mobil peninggalan suaminya dijual oleh suami yang kedua.
sedangkan mobil tersebut itu adalah hak anak-anak yatim dari suami si ibu yang dinikahinya. Mempunyai kebun, langsung disertifikat, misalkan langsung disurat-surat. Tapi setelah sudah mempunyai surat, kebun-kebunnya, sawah-sawahnya, dan rumahnya, sehingga suratnya pun dipakai untuk meminjam uang ke bank dan yang sebagai jaminan. Sehingga ketika dewasa, anak yatim itu tidak punya bagian karena habis harta bendanya dijual oleh bapak tirinya yang sangat rakus. Maka orang yang memakan harta anak-anak yatim, Masya Allah, hati-hati, orang ini akan mendapatkan siksa yang paling dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Akan hitam wajahnya dan matanya pun akan diperbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Alangkah bahagianya ketika kita menyantuni anak yatim. Sabda Rasulullah SAW, khairu baitin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baiknya rumah adalah yang dipelihara anak yatim dan diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan manusiawi. Ada juga syarru baitin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Sejelek-jeleknya satu rumah yang ditempati oleh anak yatim dan anak yatim tersebut bukannya disejahterakan, bukannya disenangkan, tetapi malah disuruh bekerja dan hasil pekerjaan anak yatim tersebut dimakan oleh orang yang memeliharanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Dan ingatlah sabda Rasulullah SAW, inna buka al yatim yahtazul arsa. Ketika anak yatim menangis karena kelaparan, ketika anak yatim menangis karena tidak punya sepatu dan pakaian untuk bersekolah, tidak terbeli alat-alat tulis, maka aras itu bergetar, ingin segera menimpa, ingin segera memukul kepada orang-orang yang memberikan penderitaan kepada anak-anak yatim. Juga ingatlah bahwa menyantuni anak yatim ini bisa melembutkan hati kita. Pernah di suatu ketika ada sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, hatiku terasa keras, tidak menerima nasihat dari orang yang lebih tua, apalagi dari orang yang di bawah saya umurnya. Maka sabda Rasulullah SAW, imsah ro'sal yatim yalin kolbuka. Kalau demikian hati kamu merasa keras, usaplah kepala anak yatim dan bersodakohlah. Dengan bersodakoh kepada anak yatim dan mengusap rambut anak yatim, insya Allah hatimu akan lembut. Ternyata setelah beberapa kali menyantuni anak yatim, orang tersebut lembut hatinya dan bisa menerima segala nasihat dari orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudz ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.